Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Kusnul Khotimah, Ade Prabu Arya, Putri Ayu Wulandari, dan Naila Salsabil Zahwa akan mempresentasikan materi tentang internal public relation. Yang pertama yaitu pengertian public relation. Internal public relation yaitu segenap kegiatan public relation yang diarahkan pada khalayak di dalam perusahaan. Internal public relation berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang menimbulkan sikap dan gambaran yang negatif dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau kebijaksanaan itu dijalankan. Dalam hal ini, public relation harus dapat mengetahui dari dekat apa yang terjadi di dalam lembaganya, termasuk ketentuan kebijaksanaan dan perencanaan tindakan. Tugas seorang public relation untuk membina hubungan komunikasi masyarakat internal. Peranan tersebut menuntut seseorang praktisi public relation untuk dapat menjadi corong informasi dari para karyawan kepada pihak perusahaan, atau sebaliknya mampu bertindak sebagai mediator dan bidang tanggung jawabnya masing-masing. Di samping itu, pihak humas mampu mempertemukan atau menyampaikan tujuan dan keinginan dari pihak karyawan kepada perusahaan atau sebaliknya, dari pihak perusahaan terhadap para karyawannya, bertindak sebagai komunikator dan mediator. Kegiatan internal public relation tergolong dalam komunikasi internal, sesuai dengan tujuan internal public relation, yakni membina hubungan yang harmonis antara publik yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Komunikasi public relation internal dapat menjadi komunikasi yang efektif apabila adanya keterbukaan manajemen perusahaan terhadap para karyawannya, saling menghormati atau menghargai antara satu sama lain, baik itu bertindak sebagai pimpinan maupun sebagai bawahan demi tercapainya tujuan utama perusahaan. Adanya kesadaran atau pengakuan dari pihak perusahaan akan nilai-nilai dari arti pentingnya suatu komunikasi timbal balik dengan para karyawannya. Dan yang terakhir, keberadaan seorang public relation yang tidak hanya memiliki keterampilan dan berpengalaman sebagai seorang komunikator dan hingga mediator. Hubungan public relation dengan karyawan. Dengan menggunakan sebuah pendekatan kolaboratif dan sebuah keyakinan dalam hak masyarakat untuk ikut serta dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, public relation dapat mengkoordinasi partisipasi karyawan dalam mengembangkan sebuah kode etik bagi organisasi. Pendekatan ini dapat diwujudkan dengan tujuan-tujuan hubungan karyawan, yaitu terkait dengan komunikasi dua arah antar karyawan dan manajemen, meningkatkan semangat karyawan, membina kepercayaan, dan mendidik karyawan tentang etika itu sendiri. Setelah mengembangkan sebuah program, public relation memiliki sebuah peranan yang besar dalam mengembangkan sebuah strategi untuk mencapai pembelian saham oleh para karyawan. Jadi, jika disimpulkan secara garis besar, seorang public relation harus mampu berkomunikasi dengan segala lapis karyawan, baik secara formal maupun informal, untuk mengetahui kritik dan saran mereka, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam segala pengembangan kebijakan dalam organisasi maupun perusahaan. Seorang public relation juga harus mampu menjembatani komunikasi antara pemimpin dan para karyawan. Pada dasarnya, prinsip dari hubungan public relation dengan karyawan menekankan bagaimana suasana secara keorganisasian lembaga atau perusahaan bisa harmonis. Bentuk-bentuk hubungan ke dalam diantaranya yaitu yang pertama ada employee relation, yaitu hubungan yang dilakukan antara manajemen dengan karyawan, di mana hubungan ini meliputi semua jajaran yang berada di dalam perusahaan. Bentuk hubungan ini yaitu kenaikan pangkat, pensiun, penempatan, dan mutasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu human relation, yaitu merupakan hubungan yang dilaksanakan antara sesama karyawan, di mana hubungan tersebut dilaksanakan tidak secara formal.
Jadi hubungan ini bersifat manusiawi, baik itu dari karyawan yang berkedudukan tinggi sampai yang terendah. Bentuknya yaitu perlakuan yang bersahabat, perlakuan yang hangat, adil, perasaan yang diakui, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu labor relation, yaitu sebuah hubungan yang dilaksanakan antara manajemen dengan serikat karyawan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Bentuk hubungan ini yaitu ada perjanjian kerja, perjanjian pembaruan, atau peraturan hubungan kerja. Hubungan public relation dengan manajer. Manajer memiliki kontribusi terhadap berbagai kebijakan manajemen yang menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Manajer dituntut memikul tanggung jawab yang sangat besar bagi perusahaan, memiliki kontribusi terhadap berbagai kebijakan manajemen yang menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Manajer dituntut memikul tanggung jawab yang sangat besar bagi perusahaan. Untuk resiko ini, maka dapat dilakukan berbagai kegiatan untuk melakukan hubungan baik dengan manajer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan jabatan. Yang kedua, tunjangan risiko jabatan. Yang ketiga, coffee morning bagi manajer agar dapat berdiskusi mengenai perkembangan perusahaan. Yang keempat, memberikan akses. Selanjutnya, hubungan public relation dengan supervisor. Penyelia atau supervisor perusahaan adalah sebuah jabatan penting dalam sebuah perusahaan. Peran supervisor dalam perusahaan adalah sebagai pengawas atau pemantau, serta mengatur rekan kerja bawahannya dalam hal kinerja untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan atau didelegasikan kepada mereka. Pengertian supervisor dalam perusahaan ini bisa bermakna bahwa mereka juga berwenang untuk merekomendasikan atau mempekerjakan, mendisiplinkan, mempromosikan, menghukum, memberi penghargaan, dan kegiatan lainnya terhadap karyawannya di dalam timnya. Hubungan kegiatan public relation untuk memelihara hubungan baik dengan para supervisor di lingkungan perusahaan. Supervisor diperlukan untuk dapat mampu membuat, menetapkan keputusan, sampai pada menyampaikan keputusan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan manajemen di bidangnya, bahkan mungkin di bidang umum. Oleh sebab itu, public relation dibutuhkan agar setiap pekerjaan yang akan atau telah dilakukan oleh supervisor dapat disampaikan kepada perusahaan agar tidak terjadi adanya miskomunikasi. Selanjutnya, hubungan public relation dengan pemegang saham. Besar kecilnya modal menentukan besar kecilnya perusahaan, sehingga hubungan dengan stockholder ini tidak boleh dikesampingkan oleh pihak perusahaan. Usaha membina hubungan dengan stockholder tidak lain adalah untuk tujuan memajukan perusahaan. Tujuan hubungan pemegang saham adalah untuk membangkitkan perhatian pemilik saham pada perusahaan, menciptakan suatu pengertian yang lebih baik antara perusahaan dan para pemilik saham dengan komunitas finansial, membujuk para pemegang saham untuk memakai dan menganjurkan pembelian produk perusahaan, mengurangi pergantian para pemegang saham dan mempromosikan pemilikan saham sebagai suatu investasi jangka panjang, mengurangi kritik pemegang saham dan oposisi terhadap manajemen, memantapkan pemasaran untuk jaminan perusahaan, meningkatkan prestis atau gengsi sebuah perusahaan di antara para pemilik, mendapatkan kesetiaan para pemegang saham untuk menjamin pengendalian operasi oleh manajemen, memperoleh dukungan para pemegang saham sebagai suatu sumber modal baru, menciptakan minat para investor baru dan meningkatkan modal tambahan, mendapatkan rekomendasi yang baik dengan jaminan perusahaan dan para penasihat investasi dan analisis jaminan, dan mendapatkan dukungan pemegang saham untuk proyek-proyek public relation. Komunikasi dengan para pemegang saham dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, menyatakan selamat kepada pemegang saham yang baru. Yang kedua, memberikan laporan adalah kewajiban manajer pula untuk memberikan laporan kepada para pemegang saham mengenai perkembangan perusahaan. Yang ketiga, mengirimkan majalah organisasi. Majalah organisasi merupakan media yang baik untuk membina hubungan baik atau harmonis dengan para pemegang saham. Yang terakhir,
Mengadakan pertemuan-pertemuan secara face-to-face adalah bentuk komunikasi yang lain untuk membina hubungan yang harmonis dengan para pemegang saham. Selanjutnya, hubungan public relation dengan Dewan Direksi Perusahaan. Menurut Yulianti, kegiatan public relation dalam rangka memelihara hubungan antara pemimpin dengan Dewan Direksi dalam perusahaan dan turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara keduanya. Disinilah letaknya peran public relation di mana ia harus mengadakan tindakan-tindakan preventif mencegah timbulnya kesulitan-kesulitan. Dengan demikian, public relation berarti turut juga melancarkan hubungan harmonis kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.